Shalom, selamat pagi, salam sukacita untuk kita semua, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo pada edisi hari ini, hari Senin tanggal 21 November 2022. Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya di pagi hari ini sebagai penyemangat untuk kita dalam melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada edisi hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, perintah dan pengajaran Tuhan pasti kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan kita, baik di tengah keluarga, di lingkungan gereja, di sekolah, dimanapun kita berada. Pengajaran dan perintah yang datang dari Tuhan itu akan selalu kita dapatkan, karena itu adalah bagian dari hidup kita dalam melaksanakan kehidupan kita, segala aktivitas kita sehari-hari. Saudaraku terkasih, demikian juga dalam renungan harian pada hari ini, dalam 2 Petrus 3 ayat 2 ini, Rasul Petrus dalam pelayanannya kepada jemaat, dalam surat Petrus ini, Petrus menyampaikan kepada jemaat agar jemaat selalu mengingat bahwa selama perjalanan hidup jemaat itu akan selalu menerima firman dan ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan agar semua firman dan ajaran yang Tuhan sampaikan tidak pernah terlewatkan oleh jemaat dimanapun jemaat berada. Saudaraku terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita akan ada menerima perintah dan ajaran yang kita dapatkan dari tengah keluarga, di tengah kehidupan kita, di dalam lingkungan keluarga, lingkungan gereja, di lingkungan sekolah, dimanapun kita berada. Sebagai contoh, di tengah keluarga, orang tua kita akan selalu memberikan pengajaran yang terbaik untuk kita sebagai bekal dalam kehidupan kita. Guru-guru di sekolah akan memberikan pelajaran, memberikan pengajaran yang baik kepada kita, dan guru-guru akan mengarahkan kita untuk dapat meraih cita-cita kita di masa yang akan datang. Saudaraku terkasih, apalagi kalau pengajaran itu yang sumbernya dari Tuhan kita. Tuhan mengingatkan kita melalui nats ini bahwa pengajaran dan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita sampai saat ini agar selalu kita ingat. Karena saudaraku terkasih, dalam waktu kebelakangan ini, semakin hari semakin kebelakangan ini, dalam kehidupan kita akan menerima pengajaran-pengajaran yang tentu semuanya tidak bersumber dari Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman, dalam masa-masa di akhir zaman kita akan melihat bahwa semakin banyak ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu yang begitu gencar memberikan ajaran-ajaran dalam kehidupan manusia, yang senantiasa menggoyah kepercayaan manusia agar tidak taat dan meninggalkan Allahnya. Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengajak kita, menghimbau dan meminta kepada kita, kiranya segala firman yang kita terima, ajaran-ajaran dari dulu yang kita baca melalui Alkitab, dari para rasul, dari para nabi, agar selalu kita ingat, agar selalu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan berbagi, saling menopang, saling mendoakan. Tentu dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari pergumulan segala persoalan. Melalui firman ini, Allah mengingatkan kita agar kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, pada ajaran Tuhan, agar kita selalu setia, tidak pernah meninggalkan jalan Tuhan, jalan yang dikehendaki oleh Allah kita. Demikian juga apa yang disampaikan Yesus Kristus dalam pengajarannya, saudaraku terkasih, bahwa Tuhan mengatakan segala firman yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia.
Firman itu akan menjadi penyelesai permasalahan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, firman yang Tuhan sampaikan kepada kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu yang kita jadikan sebagai penyelesai dalam permasalahan kita, bahwa firman itu datang kepada manusia dan kembali kepada Allah tidak akan sia-sia melalui perbuatan, melalui tindakan kita dalam mengasihi, dalam berbagi, dalam saling mendoakan, dalam saling menopang. Saudaraku terkasih, demikian juga firman ini menyampaikan kepada kita bahwa sumber pengetahuan dari Allah kita melalui Yesus Kristus. Kiranya itu yang senantiasa menjadi penguat, yang menjadi modal dalam melaksanakan kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus." Benar saudaraku terkasih, bahwa pengajaran yang Yesus sampaikan dalam perjalanan hidup Yesus kiranya dapat kita teladani. Pengajaran dari Yesus yang menjadi penguat, menjadi penyemangat untuk kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan yang Yesus sampaikan di tengah-tengah perjalanan hidup kita dapat kita laksanakan, dapat kita ingat dan dapat kita hayati, bahwa pengajaran akan Tuhan, bahwa perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita dapat kita laksanakan agar kita tidak mudah tergoyah, tidak gampang tergoda akan kebutuhan duniawi, akan godaan-godaan dan yang ada di sekitar hidup kita, di sekitar lingkungan kita. Kiranya firman ini menguatkan kita agar kita selalu setia kepada Tuhan, selalu mengingat bahwa firman dan pengajaran yang bersumber dari Tuhan Yesus yang menjadi penyemangat, yang menjadi sumber untuk kepada kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, atas firman-Mu ya Tuhan yang menyapa kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah mengingatkan dan memberi kami firman-Mu, menyampaikan kepada kami agar kami selalu mengingat firman Tuhan, ajaran yang Tuhan sampaikan yang menjadi sumber kekuatan kami dalam melaksanakan segala aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya firman-Mu ini yang menjadi sumber kekuatan kami dalam melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami serahkan segala pergumulan kami, agar Tuhan senantiasa berkenan menguatkan kami, memberikan menopang hidup kami, agar kami semakin kuat, tidak gampang tergoda akan dunia ini, akan segala ajaran-ajaran yang sesat dalam kehidupan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, terlebih jemaat-Mu yang saat ini dalam masa penyembuhan, dalam masa sakit. Sembuhkan jemaat-Mu yang saat ini sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak sampai yang dewasa, orang tua kami, juga pelayanan kami di tengah gereja-Mu ini Tuhan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami dalam memperjuangkan keluarga kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Allah Bapa yang baik, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya segala keputusan yang diambil menjadi kebijakan yang terbaik untuk rakyat di negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, doa kami ini yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan berkenan menerima kami dan menghapus segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku terkasih, tetap semangat, tetap setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.